Kisah Umar bin Khattab memukul orang yang tidak mau sholat. Dikisahkan dari Abdullah ibnu Umar, dia berkata, suatu saat, Sayyidina Umar bin Khattab menuju masjid hendak sholat. Saat itu beliau tertinggal dan sholat telah didirikan. Terlihat 3 orang sedang duduk, di antaranya ada Abu Jahsi al-Laisi. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, sholatlah kalian, bersama dengan Rasulullah. Kemudian 2 orang beranjak dan hendak melaksanakan sholat. Sedangkan Abu Jahsi al-Laisi menolak, tidak mau sholat. Kemudian Abu Jahsi al-Laisi berkata, aku tidak akan bangkit sebelum datang kepadaku, orang yang tubuhnya lebih kuat dari aku, dan lebih keras pukulannya daripadaku. Lalu dia mengalahkanku dan membenamkan mukaku ke dalam pasir. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab bertarung dengan Abu Jahsi, dan Sayyidina Umar dapat mengalahkan Abu Jahsi, lalu membenamkan wajahnya ke dalam pasir. Pada saat itu, datanglah Sayyidina Utsman bin Affan dan memisahkan keduanya. Ketika itu emosi Sayyidina Umar masih meledak-ledak, dan pergi meninggalkan Abu Jahsi, kemudian bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu baginda Rasulullah bertanya, ada apa, wahai Umar? Sayyidina Umar menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Baginda Rasulullah berkata, jika engkau memaafkannya dan mengasihinya maka Allah pun demikian. Tetapi kalau saja engkau bawa Abu Jahsi ke hadapanku. Kemudian Umar pergi beranjak untuk menjemput Abu Jahsi dan membawanya ke hadapan baginda Rasulullah. Baru beberapa langkah berjalan, Sayyidina Umar kembali dipanggil oleh baginda Rasulullah. Kemudian bersabda, duduklah kamu, aku akan menceritakan kepadamu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sholatnya Abu Jahsi, dan Allah Maha Kaya dari dia. Sesungguhnya di langit terdekat, Allah memiliki malaikat-malaikat yang khusyuk beribadah kepadanya. Mereka tidak pernah mengangkat kepalanya hingga hari kiamat, dan di langit kedua, Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu sujud dan tidak pernah mengangkat kepala hingga hari kiamat. Dan baru pada saat hari kiamat, para malaikat tersebut mengangkat kepalanya dan berkata kepada Allah, ya Tuhan kami, Maha Suci Engkau, sesungguhnya kami menyembah Engkau dengan penyembahan yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sholatnya manusia, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Kalau saja seluruh manusia di dunia ini durhaka kepadanya, Allah tetap maha mulia, tetap maha agung, tetap maha perkasa dan tidak satupun yang bisa meruntuhkan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru manusialah yang butuh untuk sholat, butuh untuk menyembah serta butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber, Tafsir Ibnu Katsir.